nama saya Hernita Purba. Saya Izarianti Pusunggu. Saya Kimi Tonoaku. Dan saya Nehemia Romoli Manalu. Di sini kami akan melakukan proses konseling, yaitu dengan menggunakan 7 skill konseling. Yang pertama adalah attending, active listening, paraphrasing, probing, reframing, konfrontasi, dan summarizing. Dengan dosen pengampu Bapak Joshua Sibarani MTH. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Kak. Iya, siang. Mari silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Kak. Tadi naik ke sini naik apa ya? Saya naik motor ke sini, Kak. Tadi saya lihat di laptop saya kamu ya konseli yang ingin daftar hari ini. Iya, betul sekali, Kak. Kamu mau ngapain ke sini? Saya ingin bercerita kepada Kakak tentang masalah yang saya hadapi. Sebelumnya kamu percaya nggak dengan saya? Saya dapat mempercayai Kakak. Kalau begitu kamu boleh bercerita apa masalah kamu? Jadi begini, Kak. Udah beberapa lama gitu kan, saya mempunyai masalah yang dimana saya ada konflik dengan teman sekos saya, yang dimana saya merasa terbebani ataupun bisa dibilang kayak merasa sesak gitu saat saya berada di dalam kos, yang dikarenakan teman saya tidak menegur sapa saya ataupun mencakapi saya di kos. Jadi seakan-akan mereka bersikap bahwa saya tidak ada di dalam kos tersebut begitu, Kak. Oh, berarti kamu merasa kesal dengan teman sekos kamu ketika kamu ada di kos itu, tapi mereka tidak menyapa kamu di dalam kos itu. Iya, begitu, Kak. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan itu semua? Kalau itu bagaimana ya? Mungkin saya kurang pasti tahunya bagaimana. Hanya saja yang saya tahu dari orang begitu, kalau misalnya ada beberapa hal yang membuat mereka begitu, kayak seperti mereka cemburu dengan pergaulan saya kepada orang lain. Mereka iri kepada saya karena saya lebih kayak bisa dapat bersosialisasi ataupun akrab kepada orang lain begitu. Itu kan dari orang nih. Apa kamu sudah pernah bertanya kepada teman sekos kamu itu mengenai masalah yang sebenarnya, kenapa mereka mendiami kamu? Kalau itu belum pernah saya tanyakan kepada mereka, Kak. Karena mereka begitu kepada saya, tindakannya kepada, jadi saya nggak terlalu ambil pikir gitu. Kalau mereka diami saya balik diamin mereka gitu. Oh, begitu ya. Jadi ketika mereka mendiami kamu pun akhirnya mendiami mereka. Iya, gitu, Kak. Jadi di dalam kos itu situasinya bagaimana? Ya, kalau di dalam kos itu dingin, tegang, kayak nggak ada nggak ada tegur sapa sama sekali, karena kan kami ada bertiga di dalam. Ya, saya sendiri ya kayak saya main tunggal gitu, sedangkan mereka berdua kan mereka saling sapa menyapa ataupun baik-baik saja hubungannya, ya mereka main dua gitu. Jadi ketika mereka berdua di kos itu sedangkan kamu disendirikan, apa kamu tidak ada niat untuk apa kamu tidak niat untuk keluar dari kos itu dengan situasi yang sudah seperti itu? Mungkin setelah sejauh ini baru saya ada niat untuk keluar, tapi dari kemarin ataupun yang bisa dari yang lama itu saya ingin bagaimana lah untuk situasinya lebih baik kan, Kak. Kita kan tahu sama-sama di perantauan, bagaimana kita nggak ingin cari musuh gitu kan. Kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, tapi sejauh ini saya lihat tidak ada untuk kayak baikan atau sama sekali yang nggak ada. Jadi menurut saya di akhir-akhir ini saya baru ada berpikiran untuk saya keluar dari kos itu. Begitu ya. Iya, Kak. Kamu dengan teman sekos kamu ini pernah nggak saling kayak tegur sapa seperti itu? Ya, kamu bilang tadi memang di awal kalian tidak bertegur sapa, tapi pernah nggak sesekali kalian itu bertegur sapa di dalam kos itu? Kalau masalah tegur sapa gini, Kak, kami dibilang tegur sapa nggak kayak hanya ngomong tuh pas ada butuhnya aja gitu. Contohnya mau minjem sesuatu, mereka minjem sesuatu ataupun
ya minjem sesuatu lah, ada contoh hal kecilnya, baru mereka negur saya. Dan saya berulang kali untuk kayak menegur mereka, kayak contohnya kalau saya mau pergi kemana-mana, saya pamit gitu sama mereka gitu, tapi setelah saya pamit tapi mereka responnya nggak ada, ya saya capek gitu, kayak seakan-akan saya selalu merendahkan diri saya untuk gimana lah biar baik, rupanya mereka nggak menghargainya, ya udah saya lelah gitu, nggak ada respect lagi. Sejauh ini saya dapat simpulkan bahwa kamu merasa capek, merasa lelah dengan semua keadaan yang ada di dalam kos kamu itu, begitu? Ya betul sekali Kak. Lalu apakah teman sekos kamu sudah tahu dengan niat kamu yang ingin pindah ini? Kalau saya yang niat saya ingin pindah, otomatis secara pribadi sih nggak ada yang tahu gitu, karena itu privasi saya sendiri, karena saya nggak ingin kalau semua orang harus tahu bahwasan saya akan pindah gitu. Begitu ya. Mungkin dari kalian yang tidak bertegur sapa ini, mungkin saya dapat mengambil makna lain bahwa ada keuntungan lain. Misalkan gini kan, kalau kamu katakan tadi bahwa misalnya kamu tidak bertegur sapa atau tidak berteman dengan teman sekos kamu itu kan. Nah, ketika teman sekos kamu tidak mencakapi Anda atau tidak mengajak Anda untuk bergabung dengan mereka berdua, mungkin itu ada maksud lain, dalam arti gini, ada keuntungan lain yang dapat kamu dapatkan. Misalkan seperti ketika mereka tidak mencakapi Anda, ya berarti artinya Anda dapat untuk mencari teman yang lain atau mencari suasana baru, tempat yang baru. Ya seperti yang kamu bilang tadi, bahwasanya kamu akhirnya ada niat untuk pindah kos. Nah, dari hal ini berarti akhirnya kamu ingin mencari suasana yang baru, seperti itu sih. Terus bagaimana juga orang tua Anda menyikapi masalah Anda yang sekarang ini? Kalau terus terang, kalau ke orang tua sih Kak kan, gimana ya, kalau kita sebagai seorang anak kan pastinya kita memang nggak mau gitu menceritakan masalah kita di perantauan ini kepada orang tua. Hanya saja karena saya memang nggak bisa lagi menanggung sendiri, udah lelah gitu kan, bingung juga mau cerita sama siapa, mau cari solusi sama siapa. Jadi akhirnya saya menceritakannya kepada orang tua saya. Ya orang tua saya awal mulanya heran atau bisa dibilang marah gitu kan, kok bisa gitu, padahal kan kau nggak menyusahi mereka gitu. Terus orang tua saya nanya, memang kau nyusahi mereka nggak gitu kan, dan saya memang jawab enggak gitu kan. Dan setelah itu beberapa lama kemudian, dikarenakan saya terus ngeluh soal kawan kos sama orang tua saya, jadi orang tua saya nyuruh untuk pindah aja gitu, daripada kamu terbebani dalam kos itu. Berarti sampai sejauh ini orang tua Anda akhirnya setuju bahwa Anda harus pindah kos ya? Iya, memang nggak mudah sih untuk memberikan persetujuan untuk saya pindah kos, karena saya nggak salah gitu kan. Orang tua saya awalnya berkata gini, kan nggak salah, kau nggak salah, ngapain harus pindah gitu, kau harus mempertanggungjawabkan kalau kami nggak salah. Jadi cuman saya berkata, tapi kan kalau saya selalu di sini kan yang capek saya sendiri gitu. Gitu ya. Dari diskusi kita ini saya simpulkan bahwa Anda memiliki rasa capek sendiri akhirnya, rasa sedih juga, menyimpan kecewa juga dengan respon teman-teman sekos Anda, di mana mereka mengasingkan Anda di dalam kos itu, begitu ya? Iya. Apakah kamu marah nggak dengan tindakan mereka yang mengasingkan kamu? Kalau marah sih jelas lah marah Kak, terus ditambahi dengan rasa kesal gitu, kesal banget malahan, karena sisi kesal saya itu dan sisi marah saya itu kan Kak kepada mereka. Ketika saya sendiri di dalam kos itu, mereka ya kayak diam-diam gitu, kayak nggak ada perlakuan apa-apa. Namun ketika saya membawa teman saya ke dalam kos itu, ataupun bisa dibilang
kalau kami ngerjain tugas ataupun ada teman saya yang ingin main-main ke kos saya, kayak mereka seakan-akan menunjukkan bahwasannya mereka hebat gitu, yang punya kuasa dalam kos itu, padahal kan itu kos kan sama-sama milik bertiga. Tapi mengapa pas ada teman saya saja mereka merasa sok hebat, dan kenapa pas saya sendiri mereka nggak ada ngomong apa-apa sama sekali gitu loh, yang membuat mungkin kawan-kawan saya pun kalau datang ke kos itu gimana ya, kayak bisa dibilang risih ataupun jadi nggak enak lah kan ada bertamu dalam kos itu gitu. Gitu ya. Ternyata kamu sangat marah dengan dan kecewa juga dengan teman sekos kamu ketika kamu membawa teman, mereka sok memiliki kuasa, padahal ketika mereka membawa teman kamu diam saja, begitu ya. Iya Kak, begitu. Apakah sampai sejauh ini apakah kamu sudah memaafkan mereka dengan tindakan mereka seperti itu? Kalau untuk memaafkan ya Kak, kan gimana ya, dimaafin ya Kak, cuman pasti ada rasa kesal gitu kan Kak, kayak susah untuk memaafkan. Dalam apa, di mulut mungkin bisa Kak memberikan maaf gitu, cuman dalam hati kalau udah mereka memulai tindakan seperti itu lagi, kayak rasa kesal dan marah itu terulang lagi gitu. Tunggu, tadi kamu mengatakan kamu sudah memaafkan, tapi kenapa ada lagi tingkah laku kamu seperti kayak ingin marah, kesal dengan mereka, kayak ingin melampiaskan masalah marah kamu sama mereka? Sebenarnya kamu mana yang bisa kami jelaskan, kamu memaafkan atau bagaimana? Coba nyatakan dengan konsisten kamu. Dari perkataan kamu bilang maaf, tapi kenapa dari tingkah laku kamu kayak seolah-olah menunjukkan kamu ingin marah sekali sama mereka? Gimana bang ya, tapi nyatanya sih saya nggak bisa memaafkan gitu loh, susah untuk memaafkan. Berarti kamu belum bisa memaafkan mereka? Iya, bisa dibilang seperti itulah Kak. Jadi mana yang jelasnya? Tadi kamu katakan memaafkan, tapi sekarang kamu mengatakan masih susah. Bingung Kak kayak mana menjelasinnya, karena sejauh ini ketika saya belum keluar dari situ Kak, rasa ingin marah, kesal itu pasti selalu menghantui. Begitu ya. Berarti sejauh ini kamu kayak sulit masih dalam hal menentukan atau gimana ya, kamu masih sulit dalam bersikap untuk menyesuaikan diri kamu dengan teman sekos kamu. Ketika kamu ingin mencoba untuk berbicara, ternyata mereka tidak merespon kamu dengan baik, begitu ya. Akhirnya kamu sulit sekali untuk memaafkan mereka. Iya begitu. Ketika kamu akan pindah kos nanti, apakah kamu yakin akan memaafkan mereka? Mungkin kalau untuk memaafkan secara cepat gitu kan Kak, mungkin belum, cuman kalau dengan berjalannya hari dan mungkin kalau enggak sangkut paut lagi sama mereka, mungkin ya bisa lah Kak untuk memaafkan secara perlahan. Begitu ya. Iya Kak. Baiklah. Karena waktu konseling kita sudah selesai, kita lanjutkan ke minggu depan saja. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Tapi kalau untuk minggu depan waktunya kapan ya Kak? Kita ganti, kita atur jadwalnya di hari Senin. Oh, hari Senin. Baiklah Kak kalau begitu. Baik, terima kasih yang Nehemia. Ya. Saya sebagai pengamat pertama, dari hasil pengamatan saya dari konselor, yaitu konselor mampu menyampaikan ketujuh topik skill konseling dan terus menggali sehingga konseling terbuka akan hal permasalahannya. Dari hasil pengamatan saya dari konseling, bahwasannya konseling mampu mengungkapkan apa isi perasaannya terhadap konselor, di mana permasalahan konseling merasa segan terhadap kawan-kawan sekamarnya dikarenakan perselisihan paham sehingga konseling ingin pindah kos. Di sini
saya sebagai pengamat kedua. Di sini saya hasil penelitian masalah konseling adalah mengalami perselisihan dengan teman satu kosnya yang mengakibatkan konseli diasingkan oleh kedua teman sekotnya. Adapun perasaannya, konseli menunjukkan bentuk kekecewaan dan perasaannya. Marah terhadap tindakan teman sekotnya. Perilaku klien sangat baik selama proses konseling, tetapi ada satu bagian konsistenan konseling dalam menunjukkan antara dua pernyataan diawali dan diakhiri juga antara pernyataan dan tingkah laku non verbal. Lalu terhadap konselor, saya mengamati bahwa konselor dapat menguasai ke-7 skill konseling dalam mengeluarkan proses konseling sehingga konseli dapat mengeluarkan semua permasalahannya dan menciptakan rasa aman yang membuat konseli bebas bercerita. Nah, sekian dari hasil video kami. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Dadah! Dadah!